Hai guys, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua ya, dimanapun kalian berada. Oke, tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang berbeda. Kalau kemarin kita bertemu di mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan semi solid, kita ketemu lagi di formulasi dan teknologi sediaan steril. Jangan bosan ya dengan saya. Untuk kontrak perkuliahan masih sama seperti biasanya gitu ya, nanti akan saya share di grup kalian terkait kontrak perkuliahan. Hari ini kita langsung saja masuk ke materi 1 karena terkait hanya 1 SKS, jadi waktu kita terbatas. Oke, selamat menyimak, selamat belajar. Oke, yang pertama adalah kita akan belajar sediaan parenteral ya. Sediaan parenteral itu apa? Jadi nanti untuk materi pendahuluan awal dan juga kontrak kuliah, karena di situ hanya beberapa slide dan saya yakin Anda paham gitu, saya akan kirimkan langsung ke grup WA gitu ya. Jadi langsung saja kita masuk ke sediaan parenteral untuk materi pertama. Sebenarnya pertemuan kedua, tapi di sini karena baru masuk ini, jadi ini adalah materi pertama kita gitu ya. Karena kemarin Sabtu kita tidak bisa bertatap muka, jadi kita langsung saja ke sediaan parenteral. Oke, parenteral itu enteral ya, parenteral. Jadi kata berasal dari enteron ya, jadi dia diberikan di enteral itu ada usus, dia diberikan di luar enteral itu luar parenteral, jadi dia diberikan di luar usus gitu kan. Dimana ada 3 macam cara utama pemberian sediaan parenteral yang bisa kita kenal adalah secara subkutan, secara intramuskular atau IM, dan secara intravena. Dimana sediaan parenteral tersebut bisa kita berikan melalui injeksi ya, injeksi di bawah atau menembus 1 atau lebih lapisan kulit atau membran mukosa ya. Biasanya kalau injeksi itu dia bisa langsung masuk ke dalam aliran darah ya, dia bisa langsung menimbulkan efek karena dia masuk ke sirkulasi sistemik gitu kan. Untuk sediaan parenteral kita akan juga mengenal membypass penghalang, atau di sini kita kenal juga adanya barier alami di dalam tubuh. Konsekuensinya apa? Dimana sediaan ini harus bebas dari mikroorganisme. Nah, ini adalah salah satu syarat wajib yang dipunya untuk sediaan parenteral. Harus steril, harus bebas mikroorganisme. Seperti mata kuliah kali ini kita ini yaitu formulasi dengan teknologi sediaan steril. Tentu saja kita bahas terkait sediaan steril gitu ya, dan aplikasinya tentu saja. Kemudian bentuk sediaan parenteral biasanya dia larut di dalam air. Dia mudah dilarutkan dalam air karena harapannya dia disolusinya cepat, jadi kerjanya lebih cepat itu kan. Dimana obat yang tidak stabil dalam air atau dikehendaki lepas secara lambat, itu berarti bagaimana nanti kalau untuk obat-obat yang kelarutannya buruk di dalam air. Nah, itu kita bisa menggunakan sistem lain selain menggunakan pelarut air yang kita sebut sebagai sistem non air. Bisa dengan apa? Yaitu dengan emulsi. Nah, Anda ingat lagi emulsi, apa perbedaan emulsi dan juga suspensi ya, atau apakah emulgator itu apakah fase terdispers dan pendispers? Silahkan Anda buka lagi materi sebelumnya. Kemudian dibuat dalam dispersi serbuk dalam minyak atau suspensi. Nah, ini ya bisa dibuat suspensi, dia juga bisa dibuat sediaan emulsi, atau bisa juga dibuat liofilisasi. Liofilisasi itu apa? Pengeringan obat, di mana dia dibuat menjadi serbuk, kemudian dia direkonstitusi dengan air ketika hendak digunakan. Jadi saat hendak digunakan saja dia dilarutkan dengan sedikit air. Oke. Kemudian untuk sediaan steril, untuk kegunaan parenteral ada beberapa definisi yang bisa diambil atau bisa kita tambahkan di sini. Dari Farmakope itu dikatakan obat atau larutan obat
obat ya, atau larutan obat atau larutan obat berarti bentuk sediaannya kan bukan solid ya, atau emulsi ya, emulsi yang dia bisa digunakan untuk injeksi, ditandai dengan nama injeksi apa itu ya, tergantung obat yang ada di dalam injeksi tersebut itu kan. Misalnya untuk diabetes mellitus itu ada injeksi yang di dalamnya ada obat insulin, kita sebut sebagai injeksi insulin. Kemudian bisa juga dia berupa sediaan kering di mana padat, atau bisa cairan pekat yang dia tidak mengandung dapar, pengencer atau bahan tambahan lain. Dan larutan ini bisa diperoleh setelah penambahan pelarut yang sesuai yang memenuhi persyaratan injeksi. Salah satu persyaratan injeksi tadi adalah steril. Nah, dan di sini sediaannya juga harus steril. Jadi untuk sediaan seperti ini biasanya di bawahnya untuk penamaannya itu dikasih steril di belakangnya, ampicillin, sodium, steril. Kemudian sediaan seperti tertera pada nomor 2 tadi, ampicillin, sodium, steril, tetapi bedanya apa? Dia mengandung satu atau lebih dapar, gitu ya. Kemudian adanya pengencer, ada bahan tambahan lain, dan juga dibedakan dari bentuknya untuk injeksi. Nah, ini bedanya apa? Bedanya di sini penamaannya methicillin sodium untuk injeksi. Kalau yang steril methicillin sodium untuk sediaan methicillin sodium steril. Kalau yang ketiga methicillin sodium untuk injeksi. Kemudian kalau sediaannya berupa suspensi serbuk, suspensi tapi dia dibuat serbuk, ya, dia ada dalam medium cair di mana sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Nah, ini dapat dibedakan lagi dari nama bentuknya, suspensi steril. Suspensi zat aktifnya apa? Kemudian di belakangnya dikasih steril. Suspensi zat aktifnya kortisol, contohnya suspensi kortisol steril. Kemudian ada sediaan lagi, dia padat, kering, ada bahan pembawa yang sesuai itu ya untuk pembentukan larutan. Setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai itu dapat dibedakan dengan nama ampicillin steril, ditambahkan di belakangnya untuk suspensi. Steril untuk suspensi. Zat aktifnya apa? Ampicillin. Berarti ampicillin steril untuk suspensi. Nah, keuntungan sediaan parentera apa? Aksinya lebih cepat. Kalau dia injeksi kita bandingkan dengan sediaan solid, kita bandingkan dengan sediaan semi solid, itu dia akan langsung masuk ke dalam darah. Jadi aksi atau onset obatnya itu cepat. Dan seluruh dosis itu bisa masuk. Jadi kalau misalnya kita minum obat lain atau bentuk sediaan lain gitu ya, belum tentu seluruh dosisnya masuk gitu kan. Bisa serbuk, misalnya kita minum puyer, pada saat puyer itu dituangkan ke dalam sendok gitu kan, bisa saja ada serbuk puyer yang tertinggal di perkamen, itu belum tentu semua dosisnya masuk gitu. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhinya. Kemudian zat aktif tertentu itu terhindar dari kerusakan, inaktivasi oleh lingkungan di gastrointestinal. Nah, karena memang dia tidak lewat tidak lewat usus ya, tidak lewat gastrointestinal. Jadi ya zat aktifnya terhindar oleh asam lambung yang tinggi. Kemudian dimana kalau misalnya ada zat aktif yang di situ mengiritasi lambung, itu bisa diberikan untuk sediaan ini. Contohnya larutan dextrosa pekat. Kemudian pada pasien yang dehidrasi atau dia mungkin pingsan, kemudian shock, kemudian memang kejang gitu ya. Kalau kejang tidak aman ya untuk pemberian sediaan injeksi, paling dehidrasi atau shock gitu, kita langsung bisa berikan sediaan intravena gitu kan. Dan bisa diberikan untuk pasien yang tidak kooperatif. Oh, di sini memberontak gitu ya, padahal harus perlu penanganan khusus, ya udah disuntik aja, misalnya seperti itu.
Tapi ada beberapa kerugian di sediaan parenteral, yaitu memang nyeri kalau disuntik. Ada yang pernah disuntik gitu ya, kena jarumnya, jarum itu dimasukkan menembus kulit gitu kan, itu ada rasa atau sensasi cekit gitu ya, atau nyeri gitu. Kemudian bisa menyebabkan toksisitas pada jaringan untuk kasusnya orang-orang yang memiliki jaringan yang di situ sensitif, itu dia bisa menyebabkan toksik gitu kan. Kemudian kemungkinan infeksi. Kenapa Bu bisa infeksi? Karena jarumnya yang tidak steril dan harus dikerjakan oleh orang-orang yang terampil, yang di situ paham terkait teknik aseptik gitu ya di situ. Kemudian nah, di sini kalau dia sudah masuk obatnya, jarum suntiknya itu sudah masuk ke dalam tubuh, injeksinya, dan sudah ditekan gitu ya, itu obat tidak bisa ditarik lagi. Gimana tarik? Sudah masuk kita tarik lagi kan nggak mungkin gitu kan. Jadi memang harus hati-hati untuk pembuatan sediaan parenteral. Terus kesalahan obat atau dosis memang sukar diatasi setelah disuntikannya. Sudah, kalau sudah disuntikan bagaimana? Paling kita cari penawarnya saja. Nah, untuk rute pemberian sediaan parental ada beberapa ya. Yang pertama akan kita bahas satu-satu, SC atau subkutan, di mana subkutan ini bisa diinjeksikan di jaringan di bawah permukaan kulit, di mana jaringannya itu lunak. Kemudian tapi ada di sini apa? Ada space yang terbatas antara jaringan tersebut, sehingga apa? Jadi jaringan lunak di bawah kulit, di bawah permukaan kulit itu space-nya kecil gitu ya. Jadi volume injeksi atau volume obat yang kita injekkan itu tidak boleh lebih dari 2 mili. Dan biasanya memang dalam bentuk cair gitu kan. Contohnya insulin. Insulin kan dia ditujukan untuk subkutan ya. Memang untuk insulin itu memang sedikit gitu kan, 2 mili. Nah, ini subkutan ya, subkutan layer atau lapisan subkutan. Ini otot, lapisan otot. Nah, di sini di bawah permukaan di mana ini ada jaringan lunak itu cuman lapisannya kecil, sempit sekali. Jadi di sini memang yang diinjekkan ya berapa? Hanya 2 mili gitu ya. Nah, subkutan ini ada di mana? Nah, ada di bagian gambarnya yang sudah saya berikan ini. Ya, bisa dilihat yang berwarna biru. Ini adalah ada apa namanya? Subkutan layer. Ini kan. Lapisan lunak di bawah permukaan kulit yang bisa kita injekkan gitu. Kalau tujuannya untuk subkutan intravena. Kemudian selanjutnya adalah IM, intramuskular. Dia berbeda dengan subkutan. Dia langsung diinjekkan ke dalam otot rangka. Otot rangka, otot pinggul, pinggang gitu ya. Tapi bahayanya kalau tidak dilakukan oleh orang yang terampil atau terlatih atau tenaga yang di situ memiliki kemampuan gitu ya dan paham teknik aseptik gitu ya, di situ bisa jadi terjadi pengrusakan terhadap saraf atau pembuluh darah kecil karena dia di otot rangka juga gitu. Ini akan berbahaya sekali. Biasanya juga digunakan untuk obat yang iritatif, kemudian obat ini atau zat aktif ini tidak larut air atau minyak, sehingga memang untuk injeksi intramuskular biasanya sediaannya dalam bentuk suspensi. Nah, kalau kita bandingkan dengan subkutan, volume injeksinya itu bisa sampai 5 mili. Ya. Kemudian untuk pasien aktivitas otot, pasien itu tidak boleh bergerak atau berbaring. Jadi bisa mempengaruhi laju obat untuk aktif di dalam tubuh. Jadi, tidak boleh terlalu banyak aktivitas atau berbaring terlalu lama gitu ya. Jadi efeknya ini lebih cepat karena apa? Larutan bahan air, minyak atau suspensi. Karena memang dia tidak larut air. Contohnya suspensi benzatin penisilin G. Nah, ini bagian-bagian dari bagian tubuh yang bisa menerima injeksi ini ya, intramuskular gitu ya, injeksi intramuskular antara rangka kemudian rangka panggul itu. Silahkan dilihat di sini. Nah, ini ya, karena memang yang biru-biru ini yang ditandai biru. Oke, injeksi, ini injeksinya.
ini di luarnya. Nah, ini juga ini di pinggul tempat injeksinya. Bayangkan diinjeksi di sini gitu kan. Jadi memang harus hati-hati sekali. Terus intravena itu yang sering digunakan ya, sering kita terima gitu kan, langsung masuk ke aliran darah. Jadi karena larutan yang diberikan itu biasanya lebih pekat dan volumenya kecil. Yang kalau tidak baik penggunaannya, ada beberapa obat yang dapat mengiritasi jaringan. Sehingga memang harus diencerkan dulu, larutannya itu harus diencerkan oleh darah. Pengencerannya di cairan darah gitu kan, dan harus perlahan-lahan. Obat ini harus bisa terlarut setelah disuntikan dan tidak mengendap dalam sistem sirkulasi. Nah, kalau dia tidak larut setelah disuntikan, dia mengendap, dia bisa menyebabkan emboli, bahaya sekali. Bukan menyembuhkan, malah dia bisa menyebabkan pembengkakan atau penyumbatan ya, penyumbatan di dalam aliran darah, bahaya sekali. Kemudian untuk sediaan intravena itu tidak boleh dalam basis minyak. Kenapa? Karena minyak itu tidak bisa larut, terutama di daerah pada paru-paru gitu ya. Jadi akan ada aliran darah yang sampai ke sana gitu, dia akan menyebabkan emboli pada paru-paru. Nah, ini bisa digunakan untuk volume besar. Infus itu berapa sih? Sampai 500 ml ya. Itu bisa digunakan di situ gitu ya. Tidak langsung tidak harus langsung bentuk spuit yang disuntikan, tapi bisa dengan volume besar, yaitu infus. Kemudian intrakutan disuntikan ke epidermis di bawah kulit stratum corneum. Lapisan kulit masih ingat, ada epidermis, ada endodermis, ada stratum corneum ya. Nah, di sini larutannya kecil sekali. Kalau tadi subkutan 2 mili, intramuskular sampai 5 mili, intrakutan hanya 0,5 mili, 1 mili nggak ada ya. Biasanya untuk bahan diagnostik atau vaksin. Vaksin itu kan kita ada sebotol kecil itu ya, itu untuk beberapa penggunaan gitu ya, maksudnya tidak digunakan oleh satu orang tapi beberapa orang gitu kan. Nah, ini stratum corneum ada di sini ya, epidermis, dermis, kita ulang lagi. Lah, intrakutan ini subkutan, lapisan subkutan, kemudian otot, kemudian aliran darah gitu kan. Nah, intrakutan itu ada di sini di bawah pas permukaan kulit jaringan lunak gitu kan. Nah, ini tadi berapa? Karena dia memang di sini sedikit atau kecil, rongga atau tempat untuk diinjekkan, karena memang intrakutan, daerah intrakutan itu sedikit, kecil, sempit gitu kan. Jadi 2 mili saja. Kemudian kalau subkutan, intrakutan ya. Intrakutan tadi subkutan, intrakutan itu di stratum corneum. Mohon maaf, saya kebalik sama subkutan. Di stratum corneum, di bawah stratum corneum, kemudian epidermis ini ya, di stratum corneum dan epidermis ini intrakutan cuma 0,5 mili ya, paling banyak. Kemudian kalau subkutan ini daerah atau jaringan subkutan ini lebih luas dibanding intrakutan, lebih dalam lagi karena 2 mili gitu kan. Intramuskular sampai ke jaringan otot itu tadi, rangka dan lain sebagainya, itu sampai 5 mili. Intravena sampai peredaran darah. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi mana kita mau menggunakan sediaan apa, diinjekkan kemana, sediaan apa, obat dia menimbulkan efek terapi semacam apa, jaringannya yang bisa menerima, dan banyaknya volume berapa, itu perlu sekali diperhatikan. Ini sama ya, injeksi intramuskular ini ya, ini otot, subkutan jaringan, ini kulit gitu kan. Ini intramuskular, subkutan, intraderma, sama seperti penjelasan di slide sebelumnya. Kemudian ada intratekal, disuntikan ke daerah subarachnoid, tulang belakang. Nah, ini biasanya untuk anestesi. Anestesi yang bagaimana? Biasanya juga bisa digunakan untuk
operasi gitu ya, anestesi sebelum dilakukan tindakan bedah. Itu sediaannya intratekal nih ya, dimana cairan cerebrospinal ini diambil sedikit untuk menghindari meningkatnya cairan dan timbulnya tekanan terhadap saraf. Kalau untuk beberapa kasus ini ada pengambilan cairan cerebrospinal dulu di tulang belakang gitu ya, diambil sedikit supaya apa? Supaya cairannya kalau kita tambahkan injeksi intratekal ini ya, cairannya itu tidak berlebihan. Kalau dia berlebihan, meningkatnya cairan, sarafnya tertekan, itu bisa bahaya sekali. Nah, volume yang diberikan sampai 2 mili. Nah, ini ya gambarnya, nggak jelas Bu. Oke, nanti bisa Anda ini ya, subarachnoidnya ini, space-nya ada di sini. Ini adalah tulang belakang. Terus intraartikular untuk menyuntikkan apa? Contoh obatnya antiinflamasi ke tempat sakit. Jadi langsung ke tempat sakit, misalnya sendi gitu ya, obat untuk mengurangi nyeri sendi ya kasih antiinflamasi. Terus intrakardial ke jantung, kardiak jantung. Jadi disuntikan ke aliran darah di mana volumenya besar, yang hipertonis, iritatif, dan iritatif seperti apa? Contohnya adalah dextrosa 70%. Selanjutnya intraperitoneal. Nah, peritoneal, perut, sehingga dia disuntikan di rongga perut. Misalnya untuk vaksin rabies atau larutan dialisis ginjal untuk cuci ginjal, cuci darah gitu ya. Intrasisternal dan intraperidual. Nah, bedanya di sini injeksi ke dalam sisterna intrakarnial dari dura mater spinal cord. Keduanya ini jarang digunakan karena memang prosedur yang susah gitu ya. Nah, persyaratan produk injeksi apa? 1. Bebas dari mikroorganisme. Dia harus steril. Kemudian tidak ada kontaminasi. 2. Bebas dari endotoksin atau bakteri atau bahan pirogenik yang lain. Bebas dari bahan-bahan tak larut eksternal karena bisa menimbulkan kontaminasi. Aspeknya farmasetik atau formulasi dilihat dari komposisi, yaitu zat aktif. Zat aktif ya karena dia yang bisa menimbulkan efek terapi. Pelarut yang digunakan apakah dia bisa melarutkan zat aktif atau tidak, dan aditif atau zat tambahan. Zat aktif harus memiliki kelarutan dan pelarutan. Kemudian ada physical state, di mana tergantung sifat dari zat aktifnya, apakah amorf, apakah dia membentuk kristal, apakah dia hidrat, anhidrat, bagaimana ukuran partikelnya, kemudian pK-nya bagaimana, pH formulanya bagaimana, itu akan mempengaruhi kelarutan suatu zat aktif dalam suatu pelarut yang digunakan. Nah, pelarut untuk sediaan parenteral itu air, kita akan belajar minggu depan ini. Kalau enggak 2 minggu lagi saya urutkan nanti materinya. Kemudian pembawa bukan air, kemudian water miscible solvent, water immiscible solvent. Nah, silahkan dilihat di sini ya. Nanti slide ini akan saya berikan dalam bentuk PPT juga ke Anda. Nah, di sini ada konsentrasi contoh zat tambahan ada di sini dengan masing-masing konsentrasi pemakaian. Di tengah itu adalah contoh, di kanan itu konsentrasi yang biasa digunakan. Kontrol kualitas sediaan parenteral harus steril, larutan jernih. Nanti akan Anda kuasai ini di praktikum steril ya. Walaupun secara daring, tapi saya harap Anda tetap semangat dan paham gitu kan. Kemudian bebas partikel, isotonis, isohidris, memiliki keseragaman volume yang sama antara sediaan satu dengan sediaan yang lainnya. Kemudian kadar zat aktifnya, kalau keseragaman volumenya sama, harapannya kadar zat aktifnya sama, dan bebas pirogen. Oke, sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung komentar di YouTube ya, di bawah ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.